Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rikal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana hukum memanfaatkan barang gadai. Nah, di sini saya mempunyai satu permasalahan yang mana misalnya teman saya mempunyai sawah atau kendaraan, lalu dia menggadaikan kepada saya. Apakah saya bisa menggarap sawah atau menggunakan kendaraan atau tidak? Nah, di sini perlu diketahui awal mulanya akad rohan atau akad gadai, awal mulanya itu disyariatkan untuk maksud menjaga kepercayaan dari orang yang memberi utang kepada orang lain, bahwa utang tersebut akan dilunasinya tepat waktu. Li'anna rahni ifa'ud daini wa ifihani istifa'ahu. Artinya karena sesungguhnya gadai berhubungan dengan pemenuhan utang, sementara menerima gadai berhubungan dengan cara meminta dipenuhinya utang. Nah, berhubung utang tersebut sulit, sehingga berhubung utang tersebut nilainya besar sehingga sulit untuk melepaskannya atau memberikannya kepada pihak pengutang bila tanpa disertai jaminan. Nah, maka di sini disyaratkanlah akad gadai tersebut dengan ciri utama adanya gadai sebagai jaminan kepercayaan. Nah, berangkat dari sini kemudian muncul dua kondisi, yang mana bila mana utang dengan jaminan tersebut tidak bisa dilunasi dengan tepat waktu atau molor. Kedua, bila mana utang dengan jaminan tersebut bisa ditunaikan atau dilunasi tepat waktu. Nah, berangkat dari dua kondisi ini lagi, lalu muncul tradisi yang berlaku akan boleh tidaknya pemanfaatan barang gadai. Nah, menurut ulama yang membolehkan, dan alasan dasarnya ulama yang membolehkan pemanfaatan barang gadai ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, boleh melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual atau pihak pengutang. Para fuqaha menyamainya dengan bai'ul uhdah. Gambaran dari akad bai'ul uhdah tersebut, di sini kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu akan menarik kembali barang yang telah dijual, maka ia harus menyerahkan harga umumnya. Ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu, sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu. Nah, kemudian setelah terjadi serah terima antara penjual dan pembeli, maka itu harus melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat. Kedua, boleh dengan syarat adanya izin atau pasti diduga diizinkan oleh pihak yang menggadaikan atau rohin. Untuk pendapat yang kedua ini berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelum oleh penerima gadai saat terjadinya akad. Nah, apabila berlaku pemanfaatan tersebut disyaratkan saat akad ditetapkan, nah maka tidak sah lagi bahwa pemanfaatan tersebut adalah masuk unsur riba. Namun bila tidak disyaratkan saat berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak disebut dengan riba. Kedua, menurut ulama yang tidak membolehkan. Ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan barang gadai ini pada dasarnya beralasan bahwasanya mengambil manfaat terhadap jaminan sama halnya mengambil manfaat terhadap utang. Nah, dan ini masuk lingkup bahasan yang kedua sebagaimana di atas. Jadi letak illatnya tersebut ada pada keberadaan syarat pemanfaatan. Jika disyaratkan saat akad, maka hukumnya tidak boleh. Dan bila tidak ada syarat sebelum serta diduga ada izin sebelumnya dari pihak penggadai, maka hukumnya menjadi boleh. Inti utama kewajiban dari pemberi utang atau penerima gadai adalah menjaga agar barang yang dijadikan jaminan untuk gadai adalah
menjaga agar barang yang dijadikan jaminan untuk gadai tidak mengalami rusak akibat disia-siakan. Nah, misalnya yang digadaikan adalah berupa hewan ternak perah. Bila tidak diperas susu hewan tersebut, justru akan berakibat pada kesehatan hewan. Maka dalam hal ini, memerah susu hewan gadai hukumnya menjadi wajib bagi murtahin. Karena apabila dibiarkan justru berakibat pada kerusakan atau kerusakan serta menyia-nyiakan harta. Sama posisinya dalam hal ini tanah. Bila mana tanah itu adalah berupa tanah persawahan dan tanah ladang, membiarkannya tidak dikelola justru dapat berakibat pada rusaknya struktur tanah dan bisa berubah fungsi. Yang asalnya merupakan tanah ladang karena tidak dikelola dapat berubah menjadi tanah liat dipenuhi semak belukar. Nah, kondisi perubahan fungsi ini bisa dipahami sebagai kerusakan atau menyia-nyiakan harta. Hukumnya justru haram membiarkannya, bahkan wajib mengelolanya sehingga tetap terjaga fungsinya. Sekali lagi, kunci utamanya adalah pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan di awal dan ada izin atau diduga pasti diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Bila mana tidak ada izin atau tidak ada tanda-tanda diizinkan oleh penggadai, maka tugas murtahin adalah menjaga tetapnya fungsi dan sekaligus kondisi barangnya. Di saat pihak penerima gadai melakukan perawatan atau penjagaan fungsi dari barang yang digadaikan, maka ia berhak menerima upah atau ujroh perawatan. Hal ini sama dengan bila mana barang yang digadaikan adalah berupa hewan, merawat dan mencarikan rumput bagi hewan tersebut merupakan ilat bisanya murtahin menerima upah atau keuntungan. Apa yang barusan kita jelaskan di muka, ketentuannya juga bisa berlaku pada kendaraan. Namun ada dua hal yang penting dan harus diperhatikan. Yang pertama, bila mana terjadi kerusakan pada barang yang digadaikan akibat dibiarkan rusak sebab tidak dirawat, maka pihak murtahin harus memberikan ganti rugi. Kedua, demikian pula rusaknya barang gadai yang disebabkan karena pemanfaatan di luar ketentuan, menjaga fungsinya tidak normal. Yang kedua, demikian pula rusaknya barang gadai yang disebabkan karena pemanfaatan di luar ketentuan, menjaga fungsinya agar tetap normal, maka pihak murtahin juga harus memberikan ganti rugi kerusakan pada barang gadai. Di luar dua ketentuan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab rohim atau pihak penggadai. Mungkin cukup di sini pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.